Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. 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 Kami cinta Husain ya Husain ya Husain. Kami rindu Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Kami cinta Husain ya Husain ya Husain. Kami rindu Husain ya Husain ya Husain. Asyura tiba, hari penuh duka, umat Rasulullah aniaya cucunya demi tegakkan ajaran datuknya. Husain tercinta, korbankan raganya. Duhai manusia, mengapa lupakan pesan Rasulullah tuk cinta Al-Husain? Ungguh bengisnya membantai Al-Qurba, tak tahu malu mengaku umatnya. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Kami cinta Husain ya Husain ya Husain. Kami rindu Husain ya Husain ya Husain. Husain terkapar, tubuh penuh luka, darah mengalir dari lehernya. Tubuh yang dulu ditimang Al-Mustafa kini terbujur kaku tanpa kepala. Di manakah hatimu, duhai manusia, teganya menyiksa putra Al-Murtada? Di manakah kamu, duhai manusia, engkau tertawa lihat Husain disiksa? Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain ya Husain ya Husain. ya Husain. Kami cinta Husain ya Husain ya Husain. Kami rindu Husain ya Husain ya Husain. Tanah Karbala berubah merah, tertumpah darah cucu Rasulullah. Langit pun mendung, enggan bercahaya dengar tangisan putra-putri Zahra, Zainab dan Sajad. Hampiri tubuh Husain penuh luka tombak dan sayatan pedang. Sukainah menangis memeluk bibirnya karena saksikan Husain telah tiada. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain ya Husain ya Husain ya Husain. Ya Husain Husain ya Husain ya Husain. Di malam ini, di malam Asyura, janganlah enggan cucurkan air mata. Ali bersedih, Zahra berduka, tangisi Husain buah hatinya. Duhai pecinta, mari menangislah karena hari ini duka Rasulullah, dukanya Zainab, dukanya Hasan,
duka al-mahdi sang sahibuz zaman. Ya Husain 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 ya Husain, kami cinta Husain ya Husain ya Husain, kami rindu Husain ya Husain ya Husain, ya Husain 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 ya Husain, kami cinta Husain ya Husain ya Husain, kami rindu Husain ya Husain ya Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Bangkitlah wahai Syiahku, angkat kembali pedangmu, jangan kau pangku tanganmu, jangan kau pangku tanganmu. Di Sahara ku dibunuh, di Sahara ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Ingat Muhammad kakekku, ingatlah Ali ayahku, Zahra adalah ibuku, Zahra adalah ibuku. Janganlah kau tinggalkanku, janganlah kau tinggalkanku. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Aku berlari sendiri, aku berperang sendiri. Kemanakah umat Nabi? Kemanakah umat Nabi? Dukaku takkan berhenti, dukaku takkan berhenti. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Dalam hausku dicincang, kepalaku dipisahkan. Mengapa kau tetap diam? Mengapa kau tetap diam? Kapankah kau kan berjuang? Kapankah kau kan berjuang? Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku menangislah di Karbala ku dibunuh. Lihat Zainab ditawan, rantai hewan bagai gelang. Sakit pedih tak tertahan, sakit pedih tak tertahan. Apakah kau tak kasihan?
apakah kau tak kasihan? Oh Syiahku, menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku, menangislah di Karbala ku. Allah takkan melindungi, Rasul tak mensyafaati mereka yang mendolimi, mereka yang mendolimi keluarga suci Nabi, keluarga suci Nabi. Oh Syiahku, menangislah di Karbala ku dibunuh. Oh Syiahku, menangislah di Karbala ku dibunuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamda syakirina ala musabi sayyidi syuhada Abi Abdullah al-Husain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa alal arwahil lati halat bifinaik. Alaikum minni jami'a salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Kita bersama-sama membaca bagian doa ini. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Sekali lagi, assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Puji dan syukur selalu semestinya kita panjatkan dalam segala keadaan. Kita memuji Allah dalam situasi yang menyenangkan ataupun ketika kita sedang berada dalam situasi kesulitan, kesusahan, dan bahkan saat kita sedang mengenang satu musibah terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, yaitu terbunuhnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain alaihi salam, dan para sahabatnya dan juga keluarganya di padang Karbala. Kutipan dari ziarah Asyura di bagian akhir berbunyi, Alhamdulillahi ala azimi roziyati. Sebelumnya ada kutipan, Allahumma lakal hamdu hamdasyakirina ala musabihim. Segala puji bagi Allah, pujian yang biasa dilontarkan, yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang bersyukur. Pujian apa? Atas apa kita memuji Allah?
atas musibah yang menimpa Imam Hussein dan keluarga serta para sahabatnya di padang Karbala. Saya selalu mengulang-ulang terkait dengan pentingnya kita untuk tetap berada dalam situasi memuji Allah ketika kita sedang mengenang duka derita Imam Hussein di padang Karbala. Dalam berbagai kesempatan ketika saya diminta untuk berceramah, diminta untuk menyampaikan pesan-pesan Asyura, salah satu pesan yang selalu saya ulang-ulang, karena ini penting untuk kita pahami bersama-sama, penting untuk kita masukkan ke dalam hati kita, penting untuk selalu ada di dalam ingatan kita, bahwa Imam Hussein mengajarkan kepada kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan satu hal yang menyebabkan, salah satu alasan kenapa kita harus bersyukur ketika kita berada dalam majlis ini, walaupun kita meneteskan air mata, walaupun yang kita kenang adalah duka derita, akan tetapi tetap saja yang harus muncul yang keluar dari mulut kita adalah ucapan pujian, karena ada satu hal yang menyebabkan kita harus bersyukur, yaitu bahwa kehadiran kita di tempat ini adalah bukti betapa sangat sayangnya Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita berada di tempat ini, itu artinya kita menjadi segelintir orang di antara sekian banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di yaumil mahsyar nanti. Bagaimanapun juga kehidupan hakiki kita sebenarnya adalah di akhirat nanti. Bagaimanapun juga kehidupan di dunia ini tidak lain dan tiada bukan selain bahwa kita ini hanya sekedar singgah untuk beberapa waktu saja. Karena sebenarnya kehidupan hakiki kita nanti adalah di akhirat nanti. Di yaumil mahsyar nanti segala sesuatunya menjadi penentu kita. Di yaumil mahsyar nanti saat itu kita akan ditentukan, diadili, dan akan dilihat kemana nanti nasib kita setelah kita diadili nanti. Dan momen paling krusial adalah ketika saat itu manusia-manusia suci, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Ali alaihissalam dan juga Imam Hussein alaihissalam dan juga para imam yang lainnya akan tampil di depan lautan manusia di padang mahsyar. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan, cukup banyak yang mendapatkan keselamatan walaupun di dalam diri orang tersebut membawa beban-beban dosa. Karena apa? Karena mendapatkan syafaat dari Abu Abdillah al-Husain. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat? Ya, di antaranya adalah hal yang paling penting adalah hadir di dalam majelis-majelis ini. Kita ketika berada di majelis ini punya kesempatan untuk meneteskan air mata atau minimalnya tabaka, kata sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Zainal Abidin, minimalnya kita pura-pura menangis. Mudah-mudahan setelah itu kita meneteskan air mata, dan tetesan air mata kita, ketika tetesan mata itu dihubungkan dengan rasa sedih kita terhadap derita dan musibah yang dialami oleh Abu Abdillah pada saat itu, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah, dikatakan bahwa ya Fatimah, kullu ainin bakat yaumal qiyamah, wahai Fatimah, semua mata di hari kiamat nanti akan menangis, illa ainun bakat limusabil Husain, kecuali mata yang pernah meneteskan air matanya dikarenakan kesedihannya terhadap Imam Hussein alaihissalam. Karena itu kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan taufik, mendapatkan inayah, mendapatkan kesempatan, digerakkannya hati kita dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk bisa hadir di majlis-majlis seperti ini, bergabung dengan jutaan orang lainnya yang pada malam-malam ini juga, di hari-hari ini juga, mereka sama-sama menyampaikan, mengenang duka derita Abu Abdillah al-Husain. Selain puji-pujian yang senantiasa keluar dari mulut Abu Abdillah al-Husain, selama perjalanannya dimulai dari Madinah pergi ke Mekah, kemudian dari Mekah mereka pergi ke Kufah, walaupun di tengah jalan akhirnya dihadang oleh tentara Ubaidillah ibn Ziyad, mereka ditahan di Karbala. Sepanjang perjalanan itu, bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum Abu Abdillah meregang nyawa,
Bahkan ketika ada anak panah yang menembus dadanya, Imam Husain tetap mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selain kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin, ucapan syukur tentu saja ada banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa Asyura, dari peristiwa duka cita yang dialami oleh Abu Abdillah di padang Karbala. Ketika di tengah jalan, dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Kufah, untuk kemudian sebelum akhirnya dihadang oleh Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi berada di padang Karbala, banyak sekali orang-orang yang datang bertemu dengan Imam Husain. Sebagian bertanya, kenapa kok sampai melakukan tindakan semacam ini? Pergi ke Kufah dengan membawa rombongan, dengan membawa pasukan yang sebenarnya sangat kecil, dengan situasi ancaman selalu ada di depan mata. Walaupun pada saat itu Imam Husain mengatakan, orang-orang Kufah mengundang aku untuk pergi ke Kufah dan kemudian mereka meminta aku untuk memimpin perlawanan. Akan tetapi tetap saja orang-orang mengatakan, ya Husain atau ya Abu Abdillah, ini adalah perjalanan yang berbahaya, untuk apa? Mendingan kamu balik lagi saja ke Madinah. Mereka tidak akan, dengan demikian maka engkau lebih terlindungi. Tapi Imam Husain mengatakan ada satu hal yang inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Imam Husain menyampaikan satu hadis yang sangat terkenal sekali, yang kemudian sering kali diucapkan, yang memberikan pemahaman kepada kita tentang kenapa Imam Husain pada akhirnya melakukan tindakan yang luar biasa ini, melakukan perjuangan, melakukan revolusi Asyura. Imam Husain mengatakan, innan nasa abidud dunya. Manusia-manusia saat ini mereka sudah menjadi hambanya dunia. Wad-dinu laikun ala alsinatihim. Sementara agama itu hanya menjadi permainan dari lisan mereka. Yahutunahu madarrat ma'ayishuhum. Orang-orang itu menunjukkan sikap beragama, selama sikap beragama itu, selama kepura-puraan untuk beragama, selama menggunakan jubah agama, selama hal itu memberikan manfaat bagi kehidupan dunia mereka. Fa'idha muhissu bil bala, ketika mereka dihadapkan kepada ujian, memilih antara dua hal, antara dunia ataupun agama, ketika antara dunia dan agama itu menjadi dua opsi yang harus dipilih salah satunya, Imam Husain mengatakan, qallad dayanun, hanya sedikit sekali orang-orang yang beragama. Sebagian besar orang-orang itu sudah tidak lagi beragama sebenarnya. Jadi kalau kita tanyakan, di zaman itu situasinya, apakah Islam ada? Ya, Islam ada. Tapi bisa juga dikatakan Islam tidak ada. Adakah orang-orang yang beriman? Iya, bisa dikatakan ada orang-orang yang beriman. Tapi pada saat yang sama juga tidak ada orang-orang yang beriman. Sangat sedikit orang-orang yang beriman. Apakah yang namanya praktek-praktek keagamaan itu ada? Iya, praktek-praktek keagamaan ada di mana-mana. Kekuasaan pemerintahan Islam terbentang dari barat sampai ke timur, dari mulai memasuki kawasan Afrika Utara, sampai ke Iran, sampai ke timurnya lagi. Akan tetapi saat itu, kata Imam Husain, hanya sedikit sekali orang-orang yang betul-betul memegang agama. Kapan itu terjadi? Karena pada saat itu ada situasi yang mengharuskan orang-orang itu memilih antara beragama atau kepentingan dunia. Selama mereka itu keberagamaannya menjadi orang Islamnya itu sesuatu yang menguntungkan dan tidak, minimalnya tidak mengganggu kehidupan dunia mereka, mereka mau beragama. Akan tetapi ketika harus dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara agama atau dunia, mereka lebih memilih dunia dan meninggalkan agama. Itulah yang terjadi, dan pada saat itulah
kata Imam Husain, situasi agama berada dalam situasi yang sangat berbahaya, yang akhirnya akan membuat agama hanyalah sesuatu yang sifatnya fisikal saja, sesuatu yang lahiriah saja, sementara substansinya sudah hilang. Hal yang sangat menarik kalau kita perhatikan dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, saat itu berbagai macam ayat tentang kemunafikan itu banyak sekali muncul turun di Madinah. Bahkan ada satu ayat Al-Quran yang khusus namanya adalah Al-Munafiqun. Itu artinya adalah orang-orang munafik itu sangat banyak. Apa yang disebut dengan munafik? Orang-orang munafik artinya adalah orang-orang yang secara lahiriahnya itu mereka menunjukkan sikap beragama, akan tetapi batinnya tidak. Alasannya macam-macam, motivasinya bisa beragam. Ada yang dikarenakan takut karena mereka melihat bahwa sekelilingnya sudah menjadi orang-orang beragama Islam, maka lebih baik berbaur dengan mereka. Ada motif karena ingin menikah misalnya dengan orang-orang Islam, akhirnya mereka menyatakan diri berpura-pura masuk Islam. Ada yang dikarenakan mereka melihat bahwa dalam Islam itu maka di sana ada keuntungan duniawiyah, mereka masuk Islam. Akan tapi itulah motifnya, bukan karena betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi yang sangat menarik, ketika Rasulullah masih hidup, pembicaraan mengenai bahwa banyak sekali orang-orang munafik di sekeliling Rasulullah itu banyak sekali disebutkan. Akan tetapi ketika Rasulullah wafat, isu tentang munafik itu sudah hilang, tidak pernah disebut-sebutkan lagi. Seakan-akan tiba-tiba saja semua menjadi orang yang baik. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa setelah Rasulullah wafat sangat mungkin orang itu malah berbalik kembali ke masa sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Di surah Al-Imran dikatakan seperti itu. Rasul itu tiada lain seorang kecuali seorang rasul, dan sebelumnya sudah datang para rasul. Dan datang pada Rasul itu, sebelum Rasulullah itu kan banyak Rasul, dan Rasulullah Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir. Sebelumnya apa yang terjadi dengan umat yang didatangi oleh para Rasul itu? Al-Quran mengatakan, afa immata, seandainya Rasulullah itu sudah meninggal, au qutila, atau Rasulullah itu terbunuh, inqalabtum ala aqabikum. Hati-hati, kalian sangat mungkin kembali ke masa sebelumnya, sebagaimana juga yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ketika Rasul untuk umat tersebut meninggal dunia, maka dengan sangat mudah mereka tiba-tiba saja berbalik untuk kembali ke masa lalu. Apakah itu tidak mungkin terjadi bagi umat Rasulullah? Sangat mungkin terjadi. Dan itulah yang kemudian akhirnya disampaikan oleh Imam Husain. Imam Husain memberikan pelajaran yang sangat penting, dan itu sangat penting juga untuk kita pahami. Kita harus terus selalu introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang terjadi pada diri kita pun sama. Karena ketika Imam Husain, ketika kita sedang mengingat peristiwa duka derita Abu Abdillah, dan kita tahu dan kemudian kita mengetahui, mempelajari, memahami, memaknai, mengambil hikmah dari perjuangan Imam Husain, kita harus tahu jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang saat itu seandainya kita hidup di zaman itu, maka kita termasuk orang yang dikecam oleh Imam Husain, naudzubillah summa naudzubillah. Kapan itu terjadi? Ya seandainya itu yang terjadi ketika Imam Husain mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang saat ini sebenarnya bajunya, jubahnya adalah jubah Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama dengan cara yang benar. Agama hanya dijadikan sebagai cara supaya mereka bisa nyaman, enak, dan mereka melihat bahwa ada keuntungan duniawiyah di balik dengan cara beragama tersebut. Al-Quran surat Hadid mengatakan semacam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahbun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu tiada lain selain kehidupan permainan dan senda gurau saja. Laibun wa lahbun wa zinah,
dan perhiasan, wa tafahur, dan saling berbangga, bainakum di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Di sini perhatikan ya, kalau kita ingin tahu seberapa terikat kita dengan dunia, di sini ayat ini mengajarkan beberapa hal. Ayat ini menyatakan bahwa ada 5 jenis dan 5 fase manusia dihubungkan dengan dunia itu. Seseorang itu disebut sebagai terikat dengan dunianya. Pertama, kalau dia adalah dengan dunia itu dia menganggapnya sebagai sebuah permainan, dan itu disebutkan para mufassir mengatakan itu adalah fase ketika manusia itu masih kecil. Dan itu disebut dengan fase ghaflah. Ghaflah itu artinya adalah tidak ada kesadaran. Anak-anak kecil itu adalah anak-anak yang kalau terkait dengan apapun yang dilakukannya, dia tidak berpikir tentang sesuatu yang sebelumnya, dan kemudian tidak melihat kanan kiri, tidak memperhitungkan ke depannya, masa depannya seperti apa yang akan terjadi sebagai akibatnya. Pokoknya sesuatu menyenangkan, itu akan dia lakukan. Kita pernah, pasti setiap manusia yang biasa seperti ini pernah mengalami masa-masa itu. Tapi saya tidak tahu kalau misalnya sampai sekarang masih ada orang-orang yang menyenangi dunia, dan kemudian dia tidak memikirkan apapun juga terkait dengan, yang penting senang dengan kehidupan dunia, maka dia sebenarnya masih pada fase anak-anak itu. Dan itu ada fase yang sangat buruk seandainya kita masih berada di situasi semacam ini. Apalagi kalau kita sudah setua ini. Setua saya misalnya, kalau saya sampai masih terikat dengan hal-hal semacam itu untuk saya keterlaluan. Kemudian yang berikutnya adalah fase lahun. Lahun itu artinya apa? Lalai. Lalai itu artinya apa? Lalai itu artinya dia tahu ada masalah, akan tetapi karena ada dorongan hawa nafsunya, dia tetap melakukan hal tersebut. Yang penting sesuatu yang menyenangkan. Itu sebenarnya biasanya di usia yang beranjak remaja. Anak-anak remaja banyak sekali yang lahun. Lahun itu di surah At-Takasur juga kan disebutkan ya. Alhaakumut takatsur. Menelenakan sekali yang namanya berbangga-bangga terkait dengan kehidupan dunia itu. Membuat kita terlena dan kemudian kita merasa nyaman walaupun kita tahu bahwa kalau kita berada dalam situasi terikat dengan dunia itu ada banyak sekali akibat yang akan kita rasakan. Ini termasuk fase atau bagian ciri dari orang yang terikat dengan kehidupan dunia. Yang pertama adalah ghaflah, yang kedua adalah lahun. Yang ketiga adalah tajammul. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah wazinah. Zinah itu artinya adalah perhiasan. Apa yang dimaksud dengan tajammul? Tajammul itu mendapatkan kesenangan dengan hal-hal keindahan fisik yang melekat pada dirinya. Tajammul fisik, pakaian, wajah, sesuatu yang sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada disebutkan bahwa kalau pergi ke masjid maka berhias dalam diri, pakai pakaian yang terbaik. Itu bukan hal yang buruk pada dasarnya. Akan tetapi kalau kemudian terikat dengan itu dan kemudian melakukan untuk bisa mendapatkan keindahan-keindahan fisikal, dan dia ketika untuk bisa mendapatkan keindahan fisikal itu dia mengorbankan hal-hal yang lain, maka itu sudah termasuk ke dalam fase di mana dia terikat dengan kehidupan dunia yang berbahaya. Dan ini termasuk yang disebut oleh Imam Husain. Ini adalah fase yang ketiga. Pertama adalah ghaflah, tidak sadar memang. Kemudian yang kedua adalah fase lahun, fase ada tahu tak akan tetapi dia terabas saja. Kemudian yang ketiga adalah fase tajammul. Fase yang keempat adalah tafakhur. Tafakhur ini saya membayangkan kalau di zaman sekarang itu kita sering melihat ya. Ada satu istilah yang sering kita kenal yang disebut dengan flexing. Saya membayangkan dan saya punya keyakinan bahwa flexing ini termasuk ke dalam tafakhur. Karena tafakhur itu artinya adalah apa? Berbangga-bangga, menunjukkan hal-hal yang sifatnya duniawiyah yang melekat pada dirinya. Para artis, saya seringkali merasa prihatin ya dengan ada banyaknya akun-akun YouTube yang di dalamnya itu memperlihatkan rumah siapa gitu, artis fulan, artis fulana dengan segala macam
keindahannya dengan segala macam fasilitas yang dimiliki di rumahnya. Ada garasinya yang besar, ada kendaraan mewah dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini dikarenakan kerja keras. Dan mereka menyebutnya ini adalah karena Tuhan berbaik-baik kepada saya. Allah kadang-kadang pakai kata-kata, keluar kata-kata alhamdulillah. Ingat ya, Imam Hussein tidak mengatakan bahwa orang-orang tersebut secara lahiriah tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya agak religius. Hal yang sifatnya sifatnya tidak Islami, tidak. Imam Hussein mengatakan mereka beragama. Akan tetapi beragama mereka hanyalah bungkusnya saja. Niatnya apa? Ini yang disebut dengan tafakhur. Niatnya adalah dia berbangga-bangga, merasa bahwa kehidupan dunia itulah yang menjadi indikator bahwa dia dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Fajr yang disebut ini adalah surahnya Imam Hussein, itu dikatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia itu apabila mereka mendapatkan kenikmatan duniawiyah, mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, kemudian dengan serta-merta dia dengan bangganya mengatakan Rabbi akraman, ini dikarenakan Tuhan memberikan kebaikannya kepadaku. Artinya apa? Sementara di sisi lain fa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada sekelompok orang yang dikarenakan kehidupan dunianya dia merasa bahwa dia kehidupannya sempit dan kemudian rizkinya disempitkan, fa yaqulu rabbi ahanan, Tuhan telah menyia-nyiakan aku, Tuhanku telah membiarkan aku dalam keadaan semacam ini, telah mengabaikan aku. Segala sesuatunya diukur dengan permasalahan kehidupan dunia. Sehingga ketika orang itu berlimpah hartanya, dia mengatakan bahwa ini adalah tanda kenikmatan Tuhan kepadaku. Inilah yang disebutkan oleh Yazid. Inilah yang disebutkan oleh Ubaidillah ibn Ziyad ketika bertemu dengan rombongan sisa keluarga Rasulullah. Mereka dengan bangganya mengatakan, lihat wahai Zainab, bagaimana engkau, abangmu terbunuh dan kemudian kalian seperti tawanan seperti sekarang ini, sementara aku duduk di singgasana dalam keadaan nyaman, dalam keadaan merayakan kemenangan, dan itu dinisbahkan kepada Allah dan mengatakan bahwa ini adalah nikmat Tuhan, nikmat Allah kepada orang tersebut. Itulah yang terjadi. Ada orang-orang yang bangga dikarenakan kehidupan duniawiyah. Dan kemudian dia bungkus itu menjadi dibungkus dengan kehidupan yang Islami yang sepertinya adalah kehidupan yang religius. Dan kemudian yang terakhir adalah at-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Ini kalau diikuti semuanya pasti ujung-ujungnya adalah at-takatsur. At-takatsur itu artinya apa? At-takatsur itu artinya ada, ini sebenarnya kalau menurut para mufasir ya, fase terakhir at-takatsur itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Jadi orang-orang sudah tua yang sudah sebenarnya misalnya selama seumur hidupnya dia sudah mendapatkan harta yang banyak, dia punya kesadaran bahwa dia akan sebentar lagi hidup di dunianya, tapi dia tetap merasa perlu untuk memperbanyak harta yang dimilikinya. Ini yang disebut dengan takatsur. Surat At-Takatsur sendiri mengatakan seperti itu. Alhaakumut takatsur, telah melenakan orang sehingga dia berbangga-bangga dan kemudian memperbanyak hartanya. Di dalam surah Al-Humazah itu dikatakan jama'a malahu wa'addadah yahsabu'an annama lahu akhladah. Dia mengumpulkan harta bendanya dengan sebanyak-banyaknya dan kemudian menyangka bahwa inilah yang akan membuatnya menjadi hidup nyaman dan abadi berada di dunia ini. Ini adalah fase-fase yang layak untuk kita renungkan dalam diri kita. Apakah itu ada di dalam diri kita? Jangan sampai kalau sampai kita masih berada di fase yang masih rendah itu sangat buruk, berita luar biasa buruk, musibah yang sangat besar.
Yang seandainya kita berada bersama Imam Husain dulu, kita termasuk orang yang dikecam oleh Imam Husain dan dikatakan bahwa ini aku bangkit karena melawan orang-orang sepertimu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai terjadi semacam itu. Dunia tentu saja sesuatu yang sebenarnya pada dasarnya hal yang baik. Kita dalam doa juga diajarkan untuk meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku di dunia dan juga di akhirat. Dan atau misalnya di ayat yang lain Allah mengatakan wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan sampai engkau melupakan nasibmu di dunia. Akan tetapi saya pernah beberapa kali kalau itu ditanya, bahkan ketika saya misalnya mengajar di mahasiswa saya yang di S2 itu ada yang ketika saya agak lupa lagi itu pembahasan tentang apa gitu, kadang-kadang bertanya juga apa bedanya antara dunia dan akhirat itu. Seperti apa permasalahan? Oh ya, ketika saya misalnya berbicara mengenai ma'ad misalnya ya secara saya mengajar teologi kontemporer, berbicara mengenai bagaimana cara membuktikan ma'ad atau kehidupan setelah kematian itu dengan cara-cara dengan akal, dengan rasionalitas. Itu ada ya orang yang mengatakan apa gitu yang membedakan antara dunia dan akhirat. Saya memberikan jawaban dan ini saya dapatkan berdasarkan rangkuman yang dengan sangat mudah kita dapatkan penjelasannya dari para ulama. Dunia dan akhirat itu adalah terkait dengan permasalahan tujuan dan wasilah. Sesuatu itu disebut dunia, kehidupan dunia, ketika dunia menjadi tujuan dan kemudian wasilahnya, cara untuk bisa meraih tujuan tersebut, cara untuk agar kita sampai kepada target kita tersebut macam-macam. Bisa cara-cara akhirat? Bisa. Ada orang-orang yang dengan memakai jubah keagamaannya, itu memang tujuannya tiada lain dan tiada bukan kecuali dia ingin mendapatkan kehidupan dunia. Ada. Bahkan banyak, dan inilah yang terjadi pada zaman Imam Husain dulu. Sementara itu yang disebut dengan akhirat adalah kehidupan akhirat. Seseorang itu disebut melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bersifat ukhrawi. Itu adalah ketika akhirat itu menjadi tujuan. Wasilahnya bisa jadi akhirat, sesuatu yang sifatnya ukhrawi seperti kita sholat, zakat dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan menggunakan dunia. Mungkin pada saat itu, walaupun misalnya kita bekerja keras dan walaupun kita berbisnis, walaupun kita menjalani berbagai macam profesi, yang di sana kita bisa mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya, itu tidak dilarang di dalam Islam, bahkan itu dianjurkan, bahkan itu menjadi kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga, karena seorang kepala rumah tangga wajib untuk mencari nafkah. Yang kalau tidak dilakukan maka dia terkena dosa. Akan tetapi ingat, harus selalu diingat bahwa dia melakukan itu tujuannya adalah tujuan akhirat. Jadi kalau seandainya ada orang yang bekerja sangat keras, berbisnis dan kemudian mendapatkan uang yang banyak, itu sangat mungkin yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Karena apa? Karena dia sejak awal berniat untuk ketika dia bekerja, pekerjaannya itu dia niatkan sebagai bagian dari ibadah. Dia berniat bahwa kalau saya punya uang banyak dan dia berkomitmen untuk itu, maka saya akan sumbangkan apa yang saya dapatkan itu untuk kegiatan-kegiatan yang baik, membangun masjid, membangun yayasan, membuat misalnya media yang di sananya menyebarkan kebaikan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ukhrawi, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya keakhiratan. Walaupun yang dilakukannya adalah kehidupan dunia, walaupun dia secara sehari-hari memang kaya raya, itu tidak ada masalah. Tapi sekali lagi itu sangat perlu sekali buat kita untuk kita renungkan terus. Kita harus kawal hati kita, jangan sampai kita masuk ke dalam 5 ciri tadi itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang ghaflah, jangan sampai kita menjadi orang yang lahun atau lalai, jangan sampai kita menjadi orang yang tafakhur, kemudian tajammul, dan juga jangan sampai takatsur, memperbanyak harta dengan perkiraan dengan mengatakan bahwa ini adalah cara saya untuk supaya kita terus menerus walaupun kita sudah punya
rumah satu, pengen rumah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Pernah pergi ke mana gitu kan ya, berkunjung ke sebuah tempat, pengen sekali lagi berkunjung ke tempat yang lain walaupun tetangganya kanan kirinya itu mereka sedang dalam keadaan kesusahan. Itu bermasalah yang semacam itu, jangan sampai terjadi semacam itu. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita dan membuat kita terselamatkan dari apa yang dikecam oleh Imam Hussein, apa yang menjadi motivasi kenapa Imam Hussein melakukan kebangkitan di hari Asyura di waktu yang lalu. Dan walaupun apa yang dilakukan oleh Imam Hussein sekali lagi sebagaimana yang sudah kita pahami bersama-sama, itu memang tidak, harga yang harus dibayar itu sangat mahal sekali. Ketika Imam Hussein bertemu dengan Farozdak misalnya, salah seorang penyair besar di zaman itu, Farozdak dari Kufah dia, kemudian dalam perjalanan menuju ke Mekah, bertemulah dengan Imam Hussein di salah satu tempat. Farozdak mengatakan, kemudian Imam Hussein mengatakan, wahai Farozdak, apa yang terjadi di sana? Bagaimana orang-orang Kufah itu sekarang? Farozdak mengatakan, qulubuhum ma'ak, hati mereka itu bersama engkau wahai Husain, akan tetapi wasuyufuhum alaik, akan tetapi pedang mereka terhunus untuk melawanmu. Dengan segala, akhirnya kita tahu apa yang terjadi berikutnya ketika Imam Husain akhirnya ditahan di sebuah tempat bernama Karbala dan kemudian harus mendapatkan perlakuan yang luar biasa buruk dan kejam. 3 hari dilarang untuk meminum, dan akhirnya terjadilah pembantaian dan seterusnya sampai kemudian sisa-sisa keluarga Rasulullah, perempuan dan anak-anak, akhirnya mereka digiring seperti hewan atau budak dari Karbala menuju Kufah, dari Kufah kemudian dibawa ke Damaskus, dan kemudian di sana juga mereka mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari Yazid, dari penguasa saat itu. Saya ingin menutup ceramah saya ini dengan satu kisah yang terjadi sekitar 40 tahun yang lalu, jadi baru-baru saja ya. Ini disampaikan oleh Sayyid Abdul Kazim, Abdul Kazim Shahab, salah seorang ulama di Iran. Dia punya sahabat dan sahabatnya ini adalah pengurus dari haram Sayyidah Ruqayyah. Jadi pengurus haram itu maksudnya adalah makamnya. Jadi makam Sayyidah Ruqayyah itu, insyaallah kita berdoa ya mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah bisa berziarah ke Suriah, ke Damaskus, berziarah ke Sayyidah Zainab salamallahu alaiha, kemudian kita juga bisa berziarah ke makam yang disebut-sebut sebagai kepala para syuhada itu. Sebagian mengatakan kepala para syuhada itu masih ada di sana. Saya pernah tahun 2005 waktu itu ke sana, dan juga ada tempat-tempat ziarah yang lainnya. Salah satu di antara tempat ziarah itu adalah Sayyidah Ruqayyah yang berada di, kalau tidak salah itu di tengah-tengah pasar Hamidiyah yang di dekat Masjid Umayyah, tempat Imam Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab dan juga keluarga Rasulullah yang lainnya yang ditawan itu kemudian berdebat di sana dengan Yazid dan seterusnya. Nah, ini kisahnya adalah di sekitar 40 atau 45 tahun yang lalu mungkin. Itu di Suriah. Ini cerita dari pengurus makamnya, haramnya Sayyidah Ruqayyah yang bernama Syekh Fuad namanya itu. Syekh Fuad itu bercerita bahwa itu suatu hari katanya di sana dia sedang berada di makam tersebut. Makam tersebut itu tidak 24 jam ya. Jadi sekitar jam 8, jam 9 itu ditutup. Kalau di musim dingin lebih cepat lagi ditutupnya karena malam cepat sekali tiba ya, sekitar jam 8 pun sudah ditutup. Itu saat itu di musim dingin sekitar jam 8, jam 9 sudah mulai biasa akan ditutup, dan kemudian paginya lagi kalau mau subuh akan dibuka lagi gitu. Itu seperti biasa, orang-orang juga ya sudah maklum dengan situasi semacam itu. Tiba-tiba saja ketika dia menyuruh kepada para orang-orang yang khadim yang ada di sana ya, para orang-orang yang bekerja di sana ya, untuk ayo kita sudah mulai akan menutup pintu, bersihkan, besok pagi-pagi ketika dibuka misalnya ada orang yang pertama kali datang, mereka mendapati tempat ini sudah bersih gitu. Saat itu tiba-tiba saya ada yang mengetuk
haram tersebut. Orang-orang sudah pada keluar ya, hanya tinggal Syekh Fuad dengan 2 atau 3 orang pembantunya yang membersihkan haram tersebut. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam dan kemudian dijawablah, ini siapa ini? Ternyata dilihatnya ada sepasang suami istri sambil membawa anaknya yang didorong dengan kursi roda. Dan anaknya kelihatan sudah dalam keadaan sangat payah sekali, parah sekali. Nafasnya katanya terengah-engah seperti sudah mau yang dalam keadaan yang sangat sesak nafas seperti gitu. Kemudian ditanya, ada apa ini? Apa yang bisa kami bantu? Ini dia mengatakan, saya berasal dari kota Homs. Homs itu mungkin kalau dari sana sekitar 3 atau 4 jam naik kendaraan, naik bis itu. Oh oke, terus ini pertama kalinya saya datang ke Damaskus, ibu kota Suriah. Pertama kali datang ke Damaskus karena memang ingin mengobati anak saya. Di kota Damaskus saya mendengar bahwa banyak sekali dokter-dokter yang bisa mengobati. Di tempat saya berasal dari kampung, tidak ada dokter yang bisa mengobati. Ini anak saya ini sudah 2-3 tahun ini sudah tidak bisa bergerak, nafasnya juga seperti ini. Saya bawa pakai bis itu pun dengan sangat sulit. Oke, terus bagaimana gitu? Ini kan di sini bukan rumah sakit gitu. Saya bukan dokter, kata Syekh Fuad itu. Ya saya tahu gitu. Ini adalah, tapi sepertinya ini masjid ya. Bukan, ini bukan masjid. Ini adalah makamnya Sayyidah Ruqayyah gitu. Oh gitu. Oke, iya ini saya melihat, jadi begini, saya tuh datang ke sini dalam keadaan kehabisan bekal. Ini saya sebenarnya ada alamat yang mau saya tuju, ada saudara jauh saya gitu. Tapi nggak tahu ada di mana, saya juga tidak begitu paham jalan di sini. Saya mungkin baru bisa berkunjung ke tempat itu mungkin baru bisa besok pagi. Saya sekarang kehabisan bekal dan saya ingin menginap, tapi saya tidak punya uang juga untuk menyewa hotel gitu. Wah, nggak bisa di sini gitu. Ini kan bukan masjid, dan masjid pun bukan tempat menginap. Ini juga haram. Ini orang-orang juga tidak ada yang menginap di sini gitu. Terus kata orang tersebut, tapi gimana lagi, ini anak saya dalam keadaan semacam ini. Kemudian Syekh Fuad mengatakan, oke, baiklah kalau begitu saya persilahkan. Tapi tolong ya nanti besok pagi-pagi menjelang subuh, kalau bisa ya sudah tidak ada lagi di sini karena nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat ini. Oke, akhirnya Syekh Fuad itu kebetulan rumahnya di dekat haram itu. Jadi dia pulanglah kemudian tiba-tiba saya sekitar jam 12 dia mendengar suara jeritan dari dalam haram. Jadi orang tersebut bertiga itu hanya ditempatkan di sana saja, sudah dikasih sama Syekh Fuad, dikasih makanan, minuman. Oh ini kalau mau minum, kemudian kasih tahu juga kalau mau ke toilet di sana tempatnya dan seterusnya. Jam 12 tiba-tiba saja menjelang dia mau tidur, tiba-tiba terdengar suara jeritan tengah malam itu. Jeritan suara seorang perempuan. Akhirnya dia Syekh Fuad ini datang tergopoh-gopoh ke sana, ada apa ini gitu. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata dilihatnya ketika masuk ke haram Sayyidah Ruqayyah itu dilihatnya si anak sedang memegang borih. Borih itu adalah jeruji yang menutupi. Jadi kalau haram itu ada borihnya, ada cungkupnya gitu. Itu biasanya ada jeruji-jerujinya, tempat orang-orang berpegangan, menyampaikan salam, bertabaruk gitu ya ke tempat tersebut. Itu sambil memegang si anak tersebut. Anaknya usia sekitar 12 atau 13 tahun, anak laki-laki. Sedang memegang jeruji tersebut sambil menangis. Ibu ini menjerit dikarenakan kaget luar biasa. Tiba-tiba anaknya yang selama ini lumpuh tiba-tiba saja bisa berjalan dan kemudian memegang borih tersebut. Kemudian Syekh Fuad mengatakan, ada apa yang terjadi? Itu lihat anak saya sekarang tiba-tiba saja bisa bangun, bisa berjalan dan kemudian sedang memegang borih gitu. Ada apa ini gitu? Dan kemudian akhirnya si anak tersebut menangis dan kemudian terus menangis, tidak mau melepaskan si borihnya itu. Kemudian akhirnya setelah dibujuk, akhirnya berhasil dilepaskan, dibawa, kemudian disuruh duduk lagi di
kursi rodanya itu. Dan kemudian barulah Syekh Fuad juga bertanya, ada apa anak, apa yang terjadi? Terus anak tersebut, saya tidak tahu apakah saya tadi itu tidur atau tidak. Tapi memang selama ini saya memang sering kali mengalami pingsan, tidur dan seterusnya. Iya, kata ibunya, dia memang seperti gini kondisinya. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba saja aku seakan-akan melihat ada seorang anak kecil berusia 3 tahun dengan wajah yang sangat bercahaya muncul keluar dari makam ini. Terus kemudian oh ya, sebelumnya saya lupa cerita ya. Jadi sebelumnya itu ketika si ibu itu bertanya gitu, ini makam siapa? Dikatakan ini adalah makam Sayyidah Ruqayyah gitu. Sayyidah Ruqayyah itu siapa gitu. Terus Syekh Fuad itu kan bertanya, Anda muslim kan? Iya, saya muslim. Mazhab Anda apa? Mazhab saya Hanafi gitu. Anda belum pernah mendengar nama Sayyidah Ruqayyah gitu. Sayyidah Ruqayyah itu siapa gitu? Enggak, belum pernah mengenal. Sayyidah Ruqayyah itu adalah anaknya Imam Husain. Oh, kalau Imam Husain saya kenal gitu. Itu kan cucu Rasulullah kan gitu. Iya betul gitu. Oh ya, apa yang terjadi dengan Sayyidah Ruqayyah? Kenapa dia dimakamkan di sini dan kemudian kenapa tempatnya sedemikian, makamnya berada di sebuah gedung yang sangat besar seperti ini dan disebutkan bahwa ini sangat sering diziarahi oleh orang-orang. Kemudian berceritalah Syekh Fuad, ini adalah makam dari seorang dari Sayyidah Ruqayyah, dan Ruqayyah itu adalah anak dari Imam Husain sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, dan di sini adalah tempat dia meninggal. Dan dia dikuburkan di tempat dia meninggal di sini. Kenapa kok ada di sini? Apa yang terjadi? Kenapa dia meninggal? Ya, dia meninggal karena saat itu dia ceritalah Syekh Fuad terkait dengan apa yang terjadi pada Sayyidah Ruqayyah. Dia ikut dalam rombongannya Imam Husain dari Madinah kemudian menuju ke Karbala, dan ke Karbala mendapati peristiwa yang sangat besar dan kemudian sangat yang sangat tragis, dan kemudian dibawa ke Damaskus di istana Yazid. Kemudian dia ditempatkan di tempat ini. Dan kemudian di satu malam Sayyidah Ruqayyah itu mengatakan, aku rindu bertemu dengan ayahku. Aku ingin bertemu dengan ayahku, nangis terus. Dan akhirnya ketika terdengar oleh Yazid kemudian menyuruh, sudah bawa kepalanya ke Sayyidah Ruqayyah itu. Kepalanya dimasukkan ke dalam peti dan kemudian Sayyidah Ruqayyah mengatakan, mana, aku ingin bertemu dengan bapakku. Dikasih peti gitu. Mana bapakku? Kemudian dibuka ya, ternyata hanya kepalanya saja. Dan kemudian Sayyidah Ruqayyah langsung meninggal saat itu juga. Itulah yang terjadi, yang tercatat dalam sejarah. Si ibu itu mendengar cerita itu menangis dia. Jadi ini kejadiannya sebelum Syekh Fuadnya pamit pulang ke rumahnya. Jadi si ibu itu kemudian menangis. Kok ada ya orang yang sekejam itu gitu. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja ketika ingin bertemu dengan ayahnya, yang dikasihkan kepalanya saja. Semua orang pasti akan bisa, sangat mungkin anak saya juga bisa jadi pingsan dan mati kalau seperti itu. Saya pun ketika, apalagi sekarang pun kalau saya dihadapkan pada situasi seperti itu, kata si ibu itu, saya pun bisa jadi akan mati. Kejam sekali orang tersebut. Dan luar biasa besar sekali musibah yang menimpa Sayyidah Ruqayyah ini, dan dia menangis. Nah, setelah kejadian itu kemudian akhirnya Syekh Fuad pulang ke rumahnya karena kemudian mendengar jeritan, balik lagi kemudian berceritalah si anak itu, didapatinya anak itu berada dalam situasi dia memegang dori, dan kemudian dia sedang dalam keadaan menangis, tapi yang luar biasa itu dia ternyata sembuh dari penyakitnya. Dan dia mengatakan, aku melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari dori ini. Dan kemudian dia datang kepadaku dan kemudian dia mengusap kepalaku. Dan kemudian aku bertanya, engkau ini siapa gitu? Kenapa ketika engkau usapkan kepalamu kepadaku, aku merasa badanku tiba-tiba saja menjadi kuat, dan apa yang aku rasakan selama ini tiba-tiba saja hilang. Penyakitku hilang gitu. Kemudian Sayyidah Ruqayyah mengatakan, ini adalah Sayyidah Ruqayyah tentu saja, mengatakan bahwa aku adalah putri Husain gitu. Dan kemudian dia bercerita gitu ya, terkait dengan apa yang dialaminya. Persis seperti yang diceritakan oleh Syekh Fuad tadi itu.
Tapi kemudian kata si anak tersebut yang ternyata namanya Muhammad, dan kemudian Sayyidah Ruqayyah mengatakan, wahai Muhammad, ada satu syarat, aku akan dengan kesembuhanku ini, aku tolong engkau penuhi permintaanku. Apa itu? Ganti namamu atau tambahkan di belakang namamu itu nama ayahku, nama Husain. Akhirnya si anak itu ya nanti aku akan minta kepada ibu dan bapakku supaya namaku diganti dari tadinya Muhammad menjadi Muhammad Husain. Dan kemudian ceritanya Muhammad Husain ini kemudian bercerita ada satu peristiwa yang bagi dia sampai itu kemudian menangis itu. Kenapa kok dia sampai menangis? Karena katanya ketika Sayyidah Ruqayyah sudah mengusap kepalanya dan dia mendapatkan kesembuhan, dan kemudian dia melihat Sayyidah Ruqayyah itu kembali ke makam tersebut, dan kemudian secara sekilas Muhammad Husain saat itu melihat bagaimana tangan dari Sayyidah Ruqayyah itu penuh dengan darah dan luka-luka. Kemudian Muhammad Husain itu berkata, apa itu? Sayyidah Ruqayyah mengatakan kepadaku, jangan banyak bertanya. Tidak akan banyak orang yang bisa kuat untuk mendengarkan apa yang kami alami. Kami adalah keluarga suci kenabian di mana kami disiksa dan dihina, didera dengan berbagai macam musibah yang luar biasa. Akan tetapi kami siap untuk menjalani kesabaran tersebut. Dan inilah jalan yang harus kami penuhi demi satu keinginan yang sering disampaikan oleh ayahku Al-Husain, bahwa semua musibah itu dia jalani salah satu di antara tujuannya agar ayahku mendapatkan makom pemberi syafaat untuk umat datukku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Itulah yang dialami oleh Al-Husain. Itulah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Al-Husain. Cerita-cerita tentang bagaimana Imam Husain dan keluarganya sampai sekarang masih sering memberikan syafaat kepada kita, kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Itu adalah cerita-cerita yang dengan sangat mudah banyak tersebar di mana-mana. Kita pun sangat mungkin untuk bisa bertemu dengan Al-Husain. Kita pun sangat mungkin bertemu dengan Sayyidah Ruqayyah. Kita sangat mungkin bertemu dengan Sayyidah Zainab. Asal betul-betul hati kita tertambat kepada mereka, hati kita betul-betul tersentuh dengan mereka, hati kita betul-betul bersedih atas musibah yang mereka alami, dan kita berjanji untuk melanjutkan segala macam perjuangan dan cita-cita yang ditunjukkan oleh Imam Husain sehingga mereka mendapatkan musibah seperti itu. Assalamualaikum ya Aba Abdillahil Husain wa alal arwahil lati halat bifinaik. Alaikum minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala Husain wa ala ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Mudah-mudahan kita semua digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kafilah para pecinta Imam Husain sejak dari sekarang dan sampai kita meninggal nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari apa yang dikecam oleh Imam Husain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk memperlakukan kehidupan dunia dengan cara yang proporsional dan wajar sebagaimana yang seharusnya kita jalani sebagai seorang pengikut agama. Jangan sampai kita terjerumus menjadi pecinta dunia yang akan membuat kita tergelincir masuk ke dalam jebakan iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari hari-hari duka Asyura yang kita peringati saat ini sampai saatnya nanti kita memperingati hari puncaknya di tanggal 10 Muharram. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalbiyang qalibun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah aku tak menangis
Mungkinkah aku tak berduka? Mungkinkah aku tak menangis? Mungkinkah aku tak berduka? Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah, Husein Syahada, Husein berlumur darah. Salawat dan salamku untukmu, wahai termulia Rasul Tuanku. Ku ingin mengulang cerita tentang agama yang ternoda. Inilah kisah tentang Karbala, lembah penuh duka berdarah. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Bintang tenggelam, langit pun kelam, berhenti desir, angin terdiam. Kabut hitam gumamkan derita, putra Zahra telah tiada. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Segenggam tanah menyimpan rahasia, ibu tercinta bersimpu duka. Ummu Salamah mengadahkan wajah, putra Rasul terbunuh sudah. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Serak terdengar suara rintihan, dahaga mencekik tak tertahan. Putra-putri Rasul kehausan, terhalang dari sungai terbentang. Husein, Raja Syahada, Husein berlumur darah. Husein,
Raja Syahadah Husein berlumur darah. Salamku atas duka Zainab, salam duka untukmu Zahra. Salamku atas duka Zainab, salam duka untukmu Zahra. Husein Raja Syahadah, Husein berlumur darah. Husein Raja Syahadah, Husein berlumur darah. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husein, ya Husein, ya Husein. Taati Husein, ya Husein, ya Husein. Dengarkan Husein, ya Husein, ya Husein. Taati Husein, ya Husein, ya Husein. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husein, ya Husein, ya Husein. Taati Husein, ya Husein, ya Husein. Dengarkan Husein, ya Husein, ya Husein. Taati Husein, ya Husein, ya Husein, ya Husein, ya Husein. Bumi Karbala, bumi Karbala tak akan lengang sepanjang masa terus berulang. Para pejuang di garis depan berbekal iman menghunus pedang. Dunia menggoda menghalang jalan. Teguhkan hatimu bersama Husein. Dunia menggoda menghalang jalan. Teguhkan hatimu bersama Husein. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman. Tanpa keyakinan tak terselamatkan. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman. Tanpa keyakinan tak terselamatkan. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman. Tanpa keyakinan tak terselamatkan. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husein, ya Husein, ya Husein. Taati Husein, ya Husein, ya Husein. Dengarkan Husein, ya Husein, ya Husein. Taati Husein, ya Husein, ya Husein, ya Husein, ya Husein. Tangisan Zainab, tangisan Zainab tetap terngiang menuntut bukti ikrar keimanan. Rasul menunggu meminta jawaban, menagih janji sumpah kesetiaan. Akhirat menanti membentang tangan, menyambut kekasih pembela Husein. Akhirat menanti membentang tangan,
menyambut kekasih pembela Husain. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman, tanpa keyakinan tak terselamatkan. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman, tanpa keyakinan tak terselamatkan. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman, tanpa keyakinan tak terselamatkan. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia, bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia, bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain, taati Husain, ya Husain, ya Husain. Dengarkan Husain, Husain, ya Husain, taati Husain, ya Husain, ya Husain, Husain, ya Husain. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia, bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia, bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain, taati Husain, ya Husain, ya Husain. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain, taati Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. بحق أبا عبد الله الحسين وشهداء كربلاء صلوا على محمد وآل محمد.